Indri sedang duduk di bangku taman. Wajahnya terlihat bingung. Tak lama kemudian Bagas datang menghampirinya. Halo Dri, kamu ngelamun, lagi mikirin apa kamu? Lagi mikirin masa depan, Gas. Wah sama, aku juga lagi mikirin soal itu. Aku bingung mau ambil jurusan kuliah apa. Aku pengennya di psikologi. Soalnya aku tuh suka dengerin teman cerita. Tapi orang tuaku nyuruh aku kuliah di pendidikan yang kerjaannya yang jelas dan jurusannya juga jelas. Aku juga belum yakin mau kuliah atau kerja. Banyak sih temen yang udah punya tujuan, dia mau daftar polisi, TNI, bahkan pengusaha. Dan ada yang mau kuliah juga. Tapi aku takut salah milih jurusan. Sama, aku juga bingung kalau mengambil jurusan, takutnya nggak cocok sama saya. Kalian lagi bahas apa sih? Masa depan. Wajar, karena kita udah kelas 12 ya, jadi bingung nentuin tujuan kita mau. Aku boleh duduk gak? Boleh ya? Nah, karena kita udah kelas 12, ya wajar sih kita bingung mau nentuin masa depan sama cita-cita. Kalau kamu, apa kok kelihatannya santai, bahagia? Ya karena aku udah nyiapin masa depan aku dari kelas 11. Karena aku tuh pengen jadi guru BK, jadi ya aku tinggal fokus mempersiapkan diri aja. Enak ya kalian sudah punya tujuan. Sebenarnya aku tuh juga sempat bingung tahu aku mau lanjut kemana. Cuman seiringnya waktu aku tuh kayak nyari apa sih kelebihan aku, apa yang aku kuasain. Ngomong-ngomong, kalian udah pada lihat belum sih postingan Instagram BK sekolah kita? Belum, emang siapa? Bentar ya, aku cari. Nah, ini nih, lihat nih. Nih, lihat. Bimbingan kelompok menentukan cita-cita dan langkah mewujudkannya. Menarik juga. Pasti itu pesertanya kelas 12 ya? Iya, yuk besok kita ikut setelah selesai sekolah. Sepertinya cocok untuk kita. Ya, siapa tahu setelah ikut aku nggak bingung lagi mau kuliah atau kerja. Ya coba nih baca captionnya. Masih bingung menentukan cita-cita, belum yakin dengan pilihan setelah lulus. Yuk ikut bimbingan kelompok bersama guru BK untuk mengenali potensi diri dan menyusun langkah menuju masa depan. Wah, seperti ngomongin kita banget ya ini. Iya, makanya yuk kita ikut yuk. Kadang kita tuh perlu banget berdiskusi sama berbagi pengalaman tahu. Yuk ikut ya. Bener juga. Aku jadi tertarik. Yuk, kita ikut. Yuk. Lagi pada lihat apa nih? Kok rame-rame? Ini loh postingan dari BK Instagram BK kita yang di sekolah. Oh, yang tentang cita-cita itu ya? Aku sudah lihat tadi. Kalau aku malah udah daftar, karena aku pengen merencanakan usahaku dari sekarang. Kalau aku sih pengen nyari info tentang persiapan masuk TN. Jadi kalian mau ikut semua? Iya dong. Iya dong. Yuk, kita ikut bareng-bareng aja. Oke. Setuju. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Indri dan Bagas sudah datang. Iya Bu. Silakan masuk. Ya Bu. Terima kasih ya sudah datang ke kelasku. Silakan pilih tempat duduk yang nyaman. Silakan. Sampai ketemu teman-teman yang lain ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ya. Silakan duduk sama teman-teman. Hai semuanya. Datang duluan ya. Iyalah. Kita tunggu teman-teman yang lain lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya lengkap juga ya. Maaf ya Bu, kita berdua telat. Tadi kita lagi ngerapiin tugas kelompok. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah datang. Ya, Silakan. terima kasih, Bu. Bergabung sama teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi.
Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu, kalian sudah pernah bimbingan kelompok belum? Oke, tahu bimbingan kelompok ini dari mana? Dari udah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Terus yang lain udah nggak? Oke, jadi Bapak jelasin bimbingan kelompok itu salah satu layanan dari bimbingan konseling yang dilakukan dalam suatu kelompok. Dan kegiatan ini anggota kelompok sama-sama membahas suatu topik tertentu. Nah, karena kali ini topiknya udah ibu tentuin yaitu topik tugas tentang menentukan cita-cita dan langkah melanjutkannya. Nah, melalui diskusi dan interaksi kelompok, setiap anggota dapat memperoleh informasi, menambah wawasan, bertukar pengalaman, serta belajar dari anggota lainnya. Nah, pada pertemuan kali ini tadi ya, tapi yang kita bahas sebagai kampanye dan pendidikan yaitu menentukan cita-cita dan cara menuju langkah melanjutkannya. Nah, jadi melalui diskusi ini kita itu dapat mencoba untuk mengenali potensi diri, terus memahami dirinya, terus memiliki tujuan hidup dan menyusun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, sebelum kegiatan yang dimulai ada beberapa asas yang harus kita pahami dan kita sepakati. Nah, yang pertama kerahasiaan, di mana segala sesuatu yang diceritakan hari ini oleh teman kalian, pokoknya apapun yang kita sampaikan di ruang mereka ini harus kita rahasiakan, tidak boleh disebarluaskan. Nah, kemudian ada asas kesukaraan, yaitu keikutsertaan dan partisipasi yang dilakukan dalam kegiatan itu dilakukan dengan sukarela, seperti tadi kalian sudah tahu dari pamflet, terus kalian berminat nih buat ikut bimbingan kelompok. Nah, ibu berharap dengan kegiatan ini kalian bisa sadar diri tanpa paksaan, kemudian bersedia menyampaikan pendapat dan pengalaman sesuai kenyamanan masing-masing. Nah, kemudian ada asas keterbukaan. Dalam bimbingan kelompok, keterbukaan itu sangat penting karena kalian diharapkan untuk menyampaikan apa yang sedang kalian pikirkan, bagaimana perasaan kalian, dan apa pendapat kalian gitu dengan jujur. Jadi, tapi dalam konteks kita masih sopan ya, dan kalian hargai. Oke, sebelum kita masuk dalam isi kegiatan, ibu ingin membuat kesepakatan waktu. Nah, jadi dalam bimbingan kelompok itu biasanya dilakukan selama 45 menit. Nah, jadi bagaimana apa kalian sepakat? Sepakat. Oke. Nah, karena temponya kita mulai, ibu mau tanya dulu. Tadi kan kalian tuh mau lulus nih dari bangku SMA. Nah, biasanya tuh ini tuh merupakan fase penting dalam pendidikan karena kalian akan menentukan arah kalian selanjutnya itu akan kemana gitu. Entah itu mau perguruan tinggi atau bekerja atau misalnya daftar kedinasan gitu kan. Nah, jadi ibu tuh paham kalau semua mahasiswa itu belum dapat gambaran jelas nih arahnya mau kemana. Ada yang memang udah punya pilihan, udah punya planning, tapi juga ada yang masih bingung apakah dia harus kuliah, kerja atau ada yang lainnya gitu. Nah, jadi pada bimbingan. Nah, apa yang kita diskusikan ini? Nah, jadi kita akan berdiskusi bagaimana pentingnya memiliki tujuan hidup, mengenali minat dan bakat yang dimiliki, memahami berbagai hambatan yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan mulai hari ini. Nah, coba ceritakan apa yang kalian rasakan tentang masa depan kalian. Boleh? Kalau dulu mungkin apa yang kalian rasakan tentang masa depan kamu? Kalau saya tuh tentang pikir tentang masa depan tuh sulit banget ya. Pertama tuh bingung banget. Tapi makin lama tuh kayak kalau bingung terus nanti aku nggak tahu nih aku mau kemana gitu. Terus aku jadinya apa ya beribaku. Nah karena aku suka berempati gitu ya, suka bersosialisasi juga, jadi aku nggak tahu sih itu. Oke, mungkin yang lain? Saya ibu ingat saya bingung ibu, saya ingin ngambil psikologi, tapi orang tua saya tidak mendukung, suruh ngambil perguruan. Saya bingung bu, dari mana? Mungkin Bagas? Ya. Kalau saya sih masih agak bingung bu mau kuliah atau mau daftar kedinasan. Kalau kedinasan sih saya pengen jadi daftar SPIN. Oh iya. Kalau Galang? Kalau saya sih alhamdulillah nggak bingung bu, karena dari kecil saya itu udah pengen jadi TNI, jadi udah nggak bingung tuh bu. Katanya jadi korban.
Yang apa sih? Kalau saya sih udah gak bingung Bu tentang masa depan saya, karena saya dari kecil tuh udah punya cita-cita jadi TNI, itu sebenarnya saya ada persiapan di situ. Kalau itu? Kalau itu sama aku sekarang galau masalah masa depan karena aku dari usaha soalnya juga saya mau lanjut kuliah terus ke usaha atau masuk aja ke usaha Oh iya, oke. Sebenarnya apa yang udah kalian rasakan tentang masa depan tuh itu kegalauan anak-anak pada sekarang ya. ya benar banget aku Nah, kira-kira bingung nih, kira-kira apa sih yang akhirnya bikin siswa itu bingung menentukan cita-citanya? Apa yang membuat kalian bingung atau anak juga bingung menentukan cita-cita? awalnya gini kan dulu pertama tadi pengennya ini gitu kan terus tiba-tiba kok kayaknya temen mau ngambil jurusan ini nih jadi ke distract jadi pengen gitu jadi kita bimbang antara keinginan sendiri sama itu teman karena kalau misalnya ya Bu kalau ngikutin diri sendiri tuh kadang ya punya teman nggak ya di sana nah kalau ngikutin teman kan udah otomatis kita dapet teman tuh Nah, itu berarti kalian itu belum menemukan minat bakat kalian. Mana yang paling suka dan terus apa yang memang kalian inginkan. Atau mungkin kalian belum bisa nih mengenali diri sendiri. Jadi masih sedikit teman gitu. Atau dari mama enggak. Sekarang ibu tanya, kira-kira apa nih yang paling kalian sukai? Apa ya? kalau aku sih dapat Bu usaha terus aku merasa kalau aku punya masuk bisa bagi-bagi usaha lebih banyak aku suka ya bagian ya Kalau yang lain kira-kira apa nih hal yang disukai? kalau aku suka ngeliat cerita teman cerita kan dia kayak vaksinasi sehat oh itu dari psikologi nggak sih Bu Iya. Jadi itu kalau aku sih sama kayak ini tapi aku nggak mau jadi psikolog aku mau jadi guru BK aja nanti ibu tuh iya jadi kan lingkungan bimbingan ya Bu kalau bagus gimana? Kalau aku sih yang paling suka adalah membaca buku, mengaji, puji. oh masya Allah mau jadi pastor ya Amin. kalau kan Saya sukanya kalau sekarang kamu jadi mawar iya Iya, dulu. Lo pernah jawab? Yang benar banget apa yang udah kalian bilang tadi, nah itu tuh salah satu langkah untuk bisa kita jadi petunjuk awal nih kalian mau kemananya. Nah, kira-kira hambatan apa yang menghambat kalian untuk meraih cita-cita itu tadi? Ada hambatannya? saya aku hambatannya karena orang tua saya tidak mendukung Jadi masih gimana ya? iya Kalau yang lain mungkin ada hambatannya? saya karena persaingan seleksinya ini ketat sungguh gambarannya. Ya, bagus. Karena sih masih juga kalau daftar kedinasan atau kuliah. Soalnya kalau kita kedinasan nggak bisa. Nah kalau misalnya saya dapat itu nggak bisa SPP yang dulu. Nah, tapi kan aku masih bingung nih. Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang memang menghambat akhirnya kamu jadi kayak masih ragu? Misalnya, Dan belajar dulu. nah itu. Kalau tahu apa yang bisa kita. kalau saya sih saya suka ya Bu kalau lihat orang yang menurutnya bicaranya lancar jadi kadang saya itu kayak kurang gitu pengalaman bicara dari Kita bakal satu-satu. Jadi nih, jadi contoh misalnya kayak tugas-tugas kan mau bingung nih antara kuliah atau bingung tadi. Tapi kan kita bisa kalau misalnya memang mau kuliah, kita ikut SNBP, terus kita dapat penjelasan. Karena SNBP kan berbasis nilai ya, memang apa yang sudah dikasih. Tapi kalau misalnya dapat itu, kira-kira nilainya bisa
jangan cuma fokus ke misi doang, ya gitu kan, belajarnya dilihat lagi gitu, jadi ada usaha sekolah gimana bukan seperti itu, kita misi doang usaha lain. Jadi itu semuanya harus dibilang gitu. Kalau memang misalnya udah SNMP, itu kan kita nggak ada salahnya mencoba semuanya. Kalau misalnya kita memang masih bingung, jadi kita misalnya mau beli tapi nggak bisa dong. Jadi kita sudah satu, tapi ketika kita mau mencoba semuanya, ya nggak apa-apa. Cuma itu tadi dipersiapkan lagi lebih matang. Misalnya nih tadi kalau misalnya SNMP itu kan dia kita sudah persiapkan dari kelas 10 itu memang nilai yang di kelas 10, 11 dan 12 awal. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ya Bagas tinggal yakin aja kan videonya kalau nggak bisa pilih pilihan kuliah yang nilai sebenarnya sama nilai-nilai Bagas yang murni gitu, nilai-nilai yang besar gitu, misalnya dalam matematika, misalnya dalam pendidikan, misalnya dalam olahraga gitu kan. Nah, kemudian untuk kita kalau misalnya mau masuk ke jurusan, kita bisa mulai buat mempersiapkan apa yang memang untuk dites gitu ya, kayak yang fisik, terus psikologinya, kesehatan, terus nah itu bisa mulai belajar musik dari sekarang. Kayak sekarang kan udah mulai musik ya, jangan lupa diikuti sama jangan lupa nanti diikuti sama latihan apa belajar tiap malam misalnya gitu, mencoba bagaimana sih tes psikologinya gitu. Jadi langkahnya itu kalau kita ada komunikasi sebenarnya kita kenali dulu nih apa yang mau kita nanti dan kita dapati. Misalnya kayak dalam tadi dia memang bakatnya di olahraga nih, suka nih olahraga, minat juga, bakat juga, jadi akhirnya dia juga mempersiapkan diri untuk bisa masuk TNI. Nah dia tadi terus kemudian menentukan tujuan yang jelas. Jadi ketika sudah ada bakat kita, minat kita cocok nih kita di TNI, nah itu sudah ada lainnya tujuannya di sini. Nah kemudian yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Nah kayak sekarang kan sudah zamannya digital, semua itu hampir semua ada di media ya. Nah jadi kita bisa mengumpulkan nih kayak tadi masih bingung apa yang harus disiapin, ya kita bisa cari info di Google gitu, kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Jadi biar kita tuh tahu kan kita mau ngapain aja. Nah kemudian kita menyusun target jangka pendek. Ya mungkin bisa juga yang kedua gitu, kita mau ngapain, misalnya kalau misalnya kayak gagal kita mau ngapain, tapi kan kita sudah ada apa ya, misalnya planning apa sudah ada persiapan nih untuk kita mau ke step tadi. Nah yang kelima ada konsisten dan disiplin. Jadi usaha tanpa doa tanpa usaha itu jadi doa tanpa usaha tuh ya cuma, jadi harus diiringi dengan kita konsisten, nggak cukup hanya dengan sehari dua hari aja. Jadi memang kalau kita benar-benar mau, ya kita harus konsisten sampai akhirnya kita bisa dapat disiplin juga gitu. Terus yang keenam ada berdoa dan minta dukungan orang terdekat, orang tua, elder, teman-teman. Nah itu tadi, jadi kita jangan lupa juga berdoa dan minta dukungan. Jadi usaha disertai doa, doa disertai usaha. Karena nggak ada yang instan di dunia ini, semuanya harus dalam perjalanan gitu. Oke, sekarang ibu mau kalian menentukan apa yang mau kalian lakukan mulai hari ini. Nah di sini ada kertas, jadi ibu mau kalian membuat mind mapping. Nah mind mapping itu apa sih? Mind mapping itu
sudah Bu, ini nggak dikasih nama ya Bu? Boleh dikasih nama? Di mananya Bu? Di atas dong. Di atas ya Bu dulu. Sini dong Bu. Bu ini dikasih kelasnya nggak Bu? Boleh. Kita kan kelas apa kamu? 12 sama kelas A. Bu, beda kelas A. 12 kayak mana? X 111. Sudah Bu. Ya, nanti ada yang Oh, boleh yang belum. Oh iya Bu, siap Bu. Ayo cepat ada. Ya Bagas, kita lagi bentar lagi masuk kelas Bagas. Kita mau Bagas. Kalian nggak ada kelas emangnya? Kita berdua nggak ada kan? Oh iya, ini kalau main nongkrong gimana? Emang di sana ada apa sih? Ih, Oli tuh mau pinter bukan sih? Iya. Soalnya kan namanya kan nama kafenya kayak jadi menunya mau kayak jadi apa ini mau pesen Sudah semua? sudah dulu Sudah, beres. udah gitu aku tahu Belum. Oke, kalau udah semua, yuk mau kalian menceritakan presentasi. malu bu Ayo, nggak apa-apa. Ayo, deh. mau tanya bu Ya. nah jadi teman-teman kita itu adalah pengusaha apa ya apa aja semuanya jual beli ontak mobil motor kambing semua sembako ya harus hebat ya ada gampang kenapa pengusaha sukses saya aku masih ganti aja sumpah kelebihan dari aku itu suka yakin dapat bergaul percaya diri sama suka menawarkan apapun namanya barang gitu iya barang Berarti gitu bisa promosi. iya beda aku hambatannya itu aku kurang pengalaman bisnis karena kan kita masih sekolah ya kita punya pengalaman bisnis sama yang kedua modalnya harus terbatas sedangkan aku menjadi pengusaha kayak itu kan proses ya nah tiga dari dan bakat nanti ada lebih tadi dan berarti itu kan di dalam usaha nah untuk langkah mewujudkan itu aku mau belajar kewirausahaan dan juga aku mau mencari kewirausahaan kecil-kecilan dan kalau mulai usaha kalian harus kalisin ya iya biar modalnya manis Oke, kira-kira ada masukan nggak buat Ibu? Kira-kira kalian mau ada masukan apa, Ibu? Apa? Iya. Ya, Boleh. ya. Masukan lain? Mungkin ada masukan lain, saran, pendapat? siap terima Boleh kasih tidak lanjut, silakan di dalam. Cita-cita saya ingin jadi pimpinan TNI itu. oh Terus kelebihan diri saya itu sangat disiplin dan sangat bertanggung jawab Bu, orangnya. siap Dalam kepentingan dan bakat saya itu saya sangat suka olahraga Bu dan kegiatan kepemimpinan. woi seneng banget bikin sekarang Nah, untuk hambatannya ya itu tadi Bu, persaingan seleksinya ketat banget itu Bu. banget ya. Banget. Saya harus selalu menjaga kondisi fisik saya. Jadi nggak boleh meriang, nggak boleh. Iya. Terus untuk langkah mewujudkannya dengan latihan fisik secara rutin dan menjaga kesehatan dan potensi prestasi akademiknya Bu. Iya. Ada yang mau dimasukkan ke dalam? Boleh? Udah bagus sih Bu ya, sesuai kita ada apa dan cara memberikan itu sesuai dengan bagian. Nambahin lagi aja.
Kencang teman-teman. Gosong lagi. Ini harus gosong. Oh iya, Hitam. Oke, sekarang lanjut. Cita-cita saya jadi intelijen negara. Hambatannya itu kelebihan diri, saya bisa ketika belum terus bisa bahasa asing Bu. Sebanyak prestasi Magelang. Sama isinya Bu. Iya sih. Ya. Bahasa Indonesia. Ya, betul. Terus bisa teman kita Bu. Arigatou gozaimasu. Minat dan bakat dulu saya sudah berlaku lalu baca buku orangnya saya gula, basket, renang, dan voli. Bahasanya saya belum mempercayai diri dengan matang, terutama dalam bahasa Inggris dulu. Belum melakukan untuk menuju apa yang saya cita-citakan. Langkah untuk mewujudkannya itu yang pertama nilai dari sekolah Bu, yaitu bahasa Inggris, matematika, psikologi, dan UKM. Terus yang utama fisik, kesehatan, sama dengan psikologi. Yang lain masukannya Bagas? Harus bahasa Inggris. Ya, nanti bisa bahasa asing. Sama juga bahasa Inggrisnya lebih lagi. Apalagi sekarang kan udah zamannya kita ya. Banyak Iya. yang bisa belajar Saya dari juga bisa bahasa Mandarin. bagaimana sebenarnya. Fungsi baca ini semua. Artinya itu cantik. Masya Allah. Aku iya lagi sih. Nah, sama itu juga bahas kalau bisa dari sekarang videonya karena sekarang mau 12. Iya, sering. Jadi nanti kalau udah lulus langsung bisa kan. Nggak harus berhenti dulu sekarang. Tidak ada persiapan Bu. Iya betul. Namun tidak Tahu ada. jangan terang. Apalagi kalau misalnya mau belajar dari HP kan sekarang sudah bisa ya. Duolingo. Dari bahasa Inggris atau Duolingo. Pakai apa aja? Itu bisa dari kayak Ya. sekarang ada di Kalau cita-cita saya itu jadi psikologi Bu. Kelebihan saya itu suka mendengarkan cerita teman, empati dan peduli terhadap orang lain. Terus minat dan bakat saya itu suka konseling teman-teman. Terus psikolog dan hubungan sosial. Terus hambatan saya itu masih ragu memilih jurusan, bingung dengan harapan sendiri atau orang tua. Terkadang kan orang tua tidak mendukung dengan pilihan saya, jadi saya ragu ibu alasannya tersebut. Langkah mewujudkannya, saya mencari informasi jurusan psikologi, terus berdiskusi dengan orang tua dan guru BK agar bisa tahu yang mana yang benar, jurusan saya itu bagus atau tidak. Mungkin kamu bisa ngomong ya komunikasi sama orang tua kamu. Kalau kamu itu minatnya itu di psikologi, jadi pasti nanti orang tua bakal ngertiin. Kalau kan yang ngejalanin itu kita ya. Nanti kalau kamu ngikutin orang tua terus kamu yang merasa gak cocok daripada putus di tengah jalan. Jadi nanti kamu mending ngomong dulu deh sama orang tua kamu. Ya nanti aku coba bicarakan sama orang tua ya. Jadi dikomunikasikan lagi ya. Iya ibu. Kalau saya mau jadi guru BK Ibu. Karena kelebihan diri aku itu sabar, terus berkomunikasi dengan orang lain. Terus tapi ada hambatan itu tuh kurang pengalaman berbicara dari teman-teman. Terus juga persaingan masuk perguruan itu kemudian minat sama bakat saya itu minatnya tuh kayak minat dan bakatnya tuh mengajar, terus membantu teman, menyelesaikan masalahnya. Terus langkah mewujudkannya ya jadi saya harus rajin belajar, terus aktif dalam
organisasi dan kegiatan sekolah biar membangun cara saya berkomunikasi dengan banyak orang. Oke, silakan teman-teman bertanya. Awal. Mungkin ada? Mungkin sering ngobrol sama teman ya, ada komunikasi yang lebih lancar, biar tahu gimana cara komunikasi dengan teman. Ya, jadi kalau kamu ada masalah ya tiba dulu ya. Nggak boleh ya. Solusinya ya. Udah ya. Tunggu kalau nanti ngomong kayak ada maksud serius. Tuh kan. Iya, jadi kan kalau misalnya aku juga ada pengen untuk jadi BK, terus aku udah tahu nih mau masuk jurusan Konseling, ya. kita kuliah kita juga udah belajar kan kira-kira kalau public speaking-nya, komunikasi antar pribadi gimana gitu. Oke, sekarang biar aku sebutin teman-teman. Nah, dari main acting ini kita bisa lihat bahwa setiap orang itu memiliki cita-cita yang berbeda, tapi semuanya membutuhkan perencanaan dan usaha yang jelas. Karena waktunya sudah habis, boleh kita simpulkan? Ibu mau dong satu orang menyimpulkan cita-cita ini. Dari pertemuan kita tadi ini ya, saya lebih tidak terus ketika bisa ingin apa Jadi anak-anak cita-cita itu bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi tentang siapa diri kita, mungkin usaha apa yang kita lakukan setiap hari, dan kita jangan takut untuk bermimpi besar, tetapi kita juga jangan lupa untuk menyusun langkah-langkah dalam langkah kecil untuk mencapainya. Jadi karena cita-cita yang terlalu tinggi itu jika tidak disertai dengan usaha yang cukup akan cuma gitu. Jadi masa depan itu dibentuk oleh keputusan dan tindakan yang harus dilakukan mulai dari hari ini. Oke, itu saja bimbingan mau pada pagi hari ini. Jadi kita akhiri ya. Ya, Dulu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih, Bu. Indri, aku sekarang sudah nggak bingung nih mau mulai dari mana. Aku juga, ternyata kita tidak cuma menentukan cita-cita tidak hanya menentukan jawaban saja, dan kita harus menemani diri kita yang itu jangan berhenti berusaha sama juga jangan malas. Punya caranya sendiri untuk menuju kesuksesannya. Betul.